Chapter 54-55. Klinik servis tampan suamiku. Seorang wanita yang masih terlihat cantik biarpun usianya sudah mulai senja, tampak memasuki sebuah bank ternama di La dengan anggun. La tak henti-hentinya mengumbar senyum manisnya kepada setiap karyawan bank yang berpapasan dengannya. Lalu dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi, ia duduk di salah satu kursi dan berhadapan langsung dengan teller bank tersebut. "Selamat siang, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" tanya karyawan bank itu sopan dengan senyum terukir indah di bibirnya. "Ah, iya, saya ingin mencairkan cek ini, bisa?" tanya Catherine lembut seraya menyerahkan sebuah cek. Teller bank itu menerima cek tersebut dengan senang hati lalu mengamatinya dengan seksama. Dahinya mengernyit, sambil melirik Catherine yang tampak begitu bahagia. "Ah, akhirnya aku akan menjadi miliarder. Persetan dengan Jordan dan minimarket kecilnya itu. Setelah berhasil mencairkan cek itu, aku akan mengajak Clara berkeliling dunia," gumamnya dengan senyum bahagia sejuta watt yang tak pupus dari bibir merahnya. Setelah mendapatkan cek kosong itu, tanpa ragu-ragu Catherine menulis cek itu dengan nominal yang fantastis. Tentu ia takkan melewatkan kesempatan emas untuk mendulang dolar dalam jumlah fantastis. Bahkan ia tak peduli dengan Jordan, yang ia pikirkan sekarang, hanyalah bersenang-senang dan berkeliling dunia menggunakan uang dari atasan putrinya tersebut. La yakin, uang itu merupakan kompensasi dari tindakan kekerasan yang dilakukan atasan Clara. La tidak masalah dengan hal tersebut. Justru ia senang, hanya karena sedikit memar, atasan Clara bersedia membayar mahal sebagai rasa tanggung jawab. La juga sudah menyimpan hasil visum untuk jaga-jaga kalau ia kehabisan uang dan ia bisa memanfaatkan hasil visum itu untuk memeras Elert. Yang jadi pertanyaan, apakah ia bisa? "Maaf Nyonya, karena nominal ini sangatlah besar, saya tidak berani mencairkannya. Jadi saya permisi sebentar untuk meminta bantuan manajer saya," ujar karyawan bank itu sopan. Catherine yang sudah tak sabar menikmati uang jutaan dolar tersebut, lantas mengibaskan tangannya ke udara dengan dagu terangkat. "Cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu menunggu karyawan rendahan seperti dirimu," ujar Catherine angkuh. Lalu karyawan bank itu menunduk sopan, "Terima kasih, Nyonya. Mohon tunggu sebentar," ujarnya yang hanya direspon Catherine dengan kedikan bahu saja. Tak lama kemudian, karyawan bank tadi datang dengan seorang pria tampan yang merupakan manajer bank tersebut. "Selamat siang, Nyonya. Saya Ben, manajer bank ini," ujar Ben memperkenalkan diri secara sopan. Namun, respon Catherine justru berdecak sinis. "Tak usah basa-basi, cepat lakukan tugasmu sekarang," bentak Catherine membuat orang-orang di dalam ruangan itu mengalihkan pandangannya ke arah Catherine karena suaranya yang keras. Catherine hanya memandang jengah semua orang itu. "Apa kalian tidak pernah melihat perempuan cantik dan kaya raya, hah?" Geramnya membuat orang-orang tadi terkekeh sinis. "Cih, sombong," ejek seorang wanita yang duduk di kursi tunggu. "Dasar orang miskin," balas Catherine sambil menyeringai. "Bagaimana? Sudah belum?" tanya Catherine yang sudah tak sabar lagi, ingin melihat uang yang jumlahnya tak pernah ia lihat seumur hidupnya. "Maaf Nyonya, apa benar Anda ingin mencairkan uang senilai 1 juta dolar?" tanya manajer itu memastikan. "Tentu saja. Kenapa? Apa bank ini tidak menyediakan uang cash sebanyak itu?" tanya Catherine. "Kalau tidak ada, kalian bisa memindah bukukan uang tersebut ke rekening bank milikku," ujar Catherine. "Apa benar cek ini berasal dari Tuan Muda Elert Miguel?" tanya manajer itu. Catherine mengangguk pasti. Lalu manajer itu melakukan panggilan telepon kepada Elert yang merupakan nasabah prioritas di bank itu. Setelah melakukan panggilan telepon, manajer itu menelepon security bank yang berjaga di luar.
Tak lama kemudian, 3 orang security berbadan besar masuk dan menundukkan kepala ke arah manajer bank tersebut. Tangkap wanita itu. Dia melakukan penipuan menggunakan cek palsu atas nama Tuan Muda Elert Miguel, nasabah prioritas kita. Serahkan dia kepada pihak yang berwajib agar ia mendapatkan hukuman yang setimpal. Titahnya lagi. Mata Catherine membulat sempurna. La sontak berdiri hingga kursinya berderit dan terguling ke belakang. Apa-apaan ini? Penipuan. Kau mengatakan aku melakukan penipuan. Apa kau gila? Aku tidak melakukan penipuan. Itu cek asli yang aku dapatkan sendiri dari atasan putriku. Seru Catherine tidak terima dituduh penipu. Tidak mungkin Tuan Muda Elert Miguel memberikan Anda cek senilai ini, Nyonya. Memangnya kau itu siapa? Hah. Lagi pula, cek ini palsu. Kau pikir kau dapat menipu kami? Seru manajer bank itu kesal, melihat Catherine yang bukannya mengakui kesalahannya, tetapi justru membuat keributan. Dasar penipu. Miskin aja belagu. Ejek wanita yang duduk di kursi tunggu tadi. Diam kau, brongsek. Bentaknya pada wanita itu. Lepas. Lepaskan aku brongsek. Dasar jingan, lepaskan cepat atau aku akan membuat perhitungan pada kalian semua. Lepas. Teriak Catherine sambil meronta-ronta, saat kedua tangannya dipegangi security bank. Namun, bagaimanapun Catherine melakukan perlawanan, tetap saja tenaganya tak seimbang. Bahkan kini penampilannya sudah berantakan. Tak butuh waktu lama, Catherine telah diserahkan ke kantor polisi setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti tak kehabisan tenaga, di kantor polisi pun Catherine tetap meronta dan mengamuk. Bahkan ia sampai melakukan perlawanan saat ada polisi wanita, yang mencoba menenangkannya sehingga ia terpaksa diborgol lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ini pasti rencanamu kan gadis sialan. Kau pasti meminta bantuan kekasihmu itu untuk menjebakku. Tunggu saja, aku akan menghabisimu dan kekasihmu itu. Ark! Desis Catherine dengan gigi bergemeletuk, penuh emosi kemudian berteriak membuat polisi di sana geleng-geleng kepala. La menduga, Zola lah yang merencanakan ini. Bukannya ia sadar semua adalah buah dari perbuatannya, tapi ia tetap saja menyalahkan Zola. Sementara itu, di ruang kerjanya, Elert tak henti-hentinya tertawa hingga terbahak setelah mendengar penuturan Gary atas apa yang menimpa Catherine. Kini mereka sedang duduk berdua di ruang kerja, Elert sembari meneguk bir zero alkohol miliknya. Andai kau melihatnya, mungkin kau akan sakit perut, El. Dia persis orang gila karena tak henti-hentinya berteriak. Ujar Gary sambil tergelak. Ya, siang itu, atas perintah dari Elert memang ia mengikuti semua gerak-gerik Catherine. Bahkan saat di dalam bank pun ia melihat bagaimana Catherine dengan begitu sombongnya memaki karyawan dan manajer bank tersebut. Oh ya, aku sempat merekam sedikit bagaimana ia mengamuk saat diseret ke kantor polisi. Ujar Gary seraya menunjukkan sebuah video di ponselnya. Elert makin terbahak hingga sudut matanya basah. Sebenarnya itu belum apa-apa dibandingkan penderitaan Zola selama ini karena perbuatannya. Tapi untuk sementara ini cukup. Aku akan memberikan pelajaran satu persatu kepada mereka yang telah membuat hidup Zolaku menderita, desis Elert sambil menyeringai. Gary pun turut mendukung apa yang akan dilakukan Elert, sebab menurutnya mereka memang pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya kepada Zola. Pagi ini, tidak seperti biasanya, Zola tampak masih asik bergelut dengan selimut. Padahal matahari sudah mulai meninggi membuat Elert khawatir melihatnya. Elert lantas menyingkap selimut yang membalut tubuh Zola dan memeriksa suhu tubuhnya. Normal. Ah, mungkin ia kelelahan karena deadline event yang tinggal 2 hari lagi. Pikir Elert. Elert memberikan kecupan hangat di dahi Zola, lalu ia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki memasuki dapur.
Lalu sepasang tangan ramping memeluk tubuh Elert, dari belakang membuat Elert terkekeh karena Zola tampak begitu asik mendusel hidungnya ke punggung telanjang Elert. Ya, saat ini Elert hanya mengenakan celana pendek, untuk menutupi aset berharga yang membuktikan bahwa dirinya adalah pria tulen sejati. Halo kucing manisku. Sudah bangun? Miau. Sahut Zola pura-pura jadi kucing membuat Elert makin terkekeh. Wah, kucingku sudah pintar menjawab rupanya. Hubi, aroma tubuhmu harum sekali, aku suka. Ujar Zola sambil mengecupi punggung Elert membuat Elert salah tingkah hingga menegang. Sweetie, jangan memancingku. Tukas Elert dengan suara serak sebab gairahnya yang mulai terpancing. Aku kan kucing dan kau ikannya, jadi aku sedang memancingmu untuk aku makan. Tukas Zola seraya terkekeh geli. Oh, jadi kau sengaja, Elert lantas segera mematikan kompor dan membalik tubuhnya hingga berhadapan dengan Zola. Dipandanginya wajah polos Zola yang baru bangun tidur. Cantik. Pujinya membuat Zola tersipu malu. Lalu Elert mengangkat tubuh Zola ke atas meja makan, sebelah tangannya ia selipkan di belakang tengkuk Zola, lalu ia mulai menyatukan bisbir keduanya. Elert memagut bisbir Zola dengan mesra, disertai dengan jumatan. Zola membuka sedikit celah bisbirnya, memberikan akses bagi Elert untuk melesatkan dahnya dan mulai mengabsen setiap sudut rongga mulut Zola. Dah mereka berdua saling bertaut, tanpa rasa jijik mereka bertukar liva. Sedangkan tangan sebelahnya, sepertinya tak mau tinggal diam. Bergerak dengan liar, mas apa saja yang dapat membangkitkan goirahnya. Zola melenguh seraya menyebutkan nama Elert. Tak mau membuang waktu, Elert membopong tubuh Zola ke kamar, lalu merebahkannya dengan perlahan. Olahraga pagi yang menyenangkan. Bisik Elert saat mereka selesai melakukan perjalanan dinas pagi mereka. Zola hanya tersenyum malu sembari bersembunyi di balik selimut. Elert pun memeluk tubuh Zola dengan erat. Beruntung hari ini weekend, jadi mereka bisa menghabiskan waktu mereka berdua dengan bermalas-malasan. Namun, tiba-tiba perut Zola berbunyi, membuat Elert tergelak saat mengetahui ternyata istrinya itu tengah kelaparan. Ini salahmu yang memancing ikan ini sehingga acara memasakku jadi tertunda. Kalau tidak, kita tentu sudah makan dari tadi. Ejek Elert membuat Zola mencebikkan bisbirnya. Jangan salahkan aku. Salahkan saja ikanku ini yang begitu mudah dipancing. Jadi ikan, sekarang segera selesaikan acara memasakmu sebab kucing manismu ini sudah sangat kelaparan. Tukas Zola seraya membuat ekspresi imut membuat Elert tak bisa berhenti tersenyum bahagia. Siap kucing manisku. Love you. Kap. Love you too, ikan. Ujar Zola seraya terkekeh. Chapter 55. Hari yang ditunggu-tunggu semua karyawan Sopalova telah tiba. Sebuah event sekaligus perayaan ulang tahun terbesar Sopalova, company diselenggarakan dengan begitu semarak di Los Angeles Convention Center. Acara spektakuler itu dimeriahkan dengan penampilan artis-artis papan atas, penyanyi top dari penyanyi solo, grup, hingga band. Para penonton baik dari dalam maupun luar kota, hingga negeri pun tampak antusias menyambut acara paling bergengsi sekaligus spektakuler ini. Acara dibuka dengan penampilan dari The Kid Laroi feat Justin Bieber dengan menyanyikan lagu berjudul Stay. Para penonton bersorak gembira menyaksikan penampilan penyanyi papan atas tersebut. Mereka bahkan sampai berdiri dan ikut melantunkan lagu tersebut. Lalu berikutnya diisi oleh boyband asal negeri ginseng, yaitu BTS. Mereka menyanyikan lagu berjudul Permission to Dance sambil menggerakkan tubuhnya seirama dengan musik yang menggema di convention center terbesar di Los Angeles itu. Para penonton tak kalah antusias, hingga mereka pun menggerakkan tangannya seraya menirukan kata demi kata, yang dilantunkan setiap personil boyband asal Korea Selatan tersebut.
Dengan duduk di kursi paling depan yang berdampingan dengan Zola, Ellert menyeringai puas menyaksikan satu persatu penampilan para bintang tamu. Ellert mengenakan setelan tuxedo berwarna navy dengan kemeja putih di bagian dalam. Tak lupa sebagai dasi kupu-kupu berwarna merah menghiasi lehernya, membuat kadar ketampanannya meningkatkan berkali-kali lipat. Tetapi Ellert masih mengenakan maskernya membuat para tamu, eksekutif muda, hingga jajaran direksi penasaran bagaimana rupa asli seorang Ellert Miguel. Sedangkan Zola memakai gaun panjang tanpa lengan berwarna navy, dengan belahan dari ujung kaki hingga pertengahan paha membuat Zola terlihat sangat cantik dan seksi. Tak lama kemudian, tampak Johnny Miguel berpasangan dengan sang istri, Ariana Miguel datang menyusul. Mereka turut duduk berdampingan dengan Ellert dan Zola, membuat karyawan Sopalova benar-benar penasaran, bagaimana Zola bisa begitu dekat dengan kedua orang tua CEO mereka. Apalagi mereka tampak begitu akrab, dapat dilihat saat Ariana memeluk Zola dengan bahagia lalu mendaratkan kecupan hangat di kedua pipinya. Begitu pula dengan Johnny. Regan yang duduk bersama Jordan, menatap pemandangan kedekatan Zola dengan keluarga Ellert dengan tatapan penuh arti. Sungguh mereka bingung saat ini. Mereka berdua hanya tahu hubungan Zola dan seorang OB. Walaupun mereka tahu hubungan terlarang antara Zola dan CEO Sopalova, tapi mereka tak menyangka Zola pun dekat dengan keluarganya. Jordan menatap putrinya dengan sendu. Seumur hidup, ia belum pernah membahagiakan Zola. Lalu kini keluarga lain justru dengan tangan terbuka menyayangi dan memberikan perhatian pada Zola. Sungguh ia merasa tertampar dengan kenyataan bahwa dirinya tak pantas menjadi seorang ayah bagi gadis sebaik Zola. Sedangkan di meja lain, Keira duduk dengan Clara dan beberapa teman lainnya. Karena tugasnya belum benar-benar rampung, Clara diberikan waktu sampai event selesai baru ia harus angkat kaki dari Sopalova. Clara menatap Zola dengan sengit, sedangkan Keira menatap mantan sahabatnya itu dengan tatapan entahlah. La sendiri kesulitan mengartikan isi hatinya. Tibalah saatnya Ellert memberikan sambutan atas kesuksesan event tahunan Sopalova. MC pun memanggil nama Ellert Miguel, untuk naik ke atas podium dan menyampaikan beberapa patah kata sebagai perkenalan dan kata sambutan. Tepuk tangan menggema, saat melihat dengan gagahnya Ellert naik ke atas podium seraya menggandeng Zola. Jordan, Regan, Keira, dan karyawan Sopalova yang masih bertahan, tampak memusatkan arah pandangan mereka, ke atas podium di mana Ellert sedang berjalan menuju ke tengah podium sambil merangkul pinggang Zola dengan mesra. Dahi mereka berkerut-kerut karena terlalu banyak tanda tanya yang berputar di dalam otak. Namun hingga saat ini mereka belum dapat menyimpulkan apa-apa. Kini Ellert telah berada tepat di tengah-tengah podium. Ellert pun makin mengeratkan rangkulannya. Sebelum memulai bicara, Ellert pun membuka maskernya, membuat semua yang ada di convention center menahan nafas sejenak. Tiba-tiba nafas mereka tercekat saat melihat masker yang telah terlepas sempurna, dan berhasil mengenali siapa yang berdiri di atas podium itu. Suasana pun tiba-tiba riuh. Bahkan beberapa karyawan sampai berdiri dengan mulut menganga karena terkejut. Termasuk Regan dan Keira. Sedangkan Jordan yang turut diundang hanya bisa mematung di tempat, tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Selamat malam, semuanya. Perkenalkan, saya CEO Sopalova Company, Ellert Miguel dan perempuan cantik yang berdiri di samping saya adalah Zola Amaria Miguel, istri saya. Ujar Ellert mulai membuka suaranya dengan sesekali menoleh ke arah Zola dan tersenyum. Beberapa fotografer dari berbagai media meringsek ke depan podium dan mengambil gambar mereka. Senang bisa berdiri di sini. Mungkin banyak dari kalian khususnya karyawan Sopalova, yang penasaran dengan rupa saya dan alasan saya memakai masker. Pasti kalian selama ini berpikir macam-macam, seperti mungkin saja wajah saya jelek, nggak ada hidung, gigi tonggos, bapak lagi ya. Ujarnya seraya terkekeh membuat hadirin juga ikut terkekeh.
Semoga tidak penasaran lagi ya melihat rupa saya. Semoga acaranya menghibur. Silahkan menikmati. Pungkas Eller tak ingin terlalu banyak basa-basi. La juga tidak menyebutkan perihal alasan ia menyamar sebagai OB. Biarkan mereka dengan asumsi mereka sendiri. Pikirnya. Acara pun dilanjutkan dengan melakukan serangkaian pertunjukan, kuis, hingga bazar, dan lelang yang juga bisa diikuti secara online melalui aplikasi. Tapi nyatanya, kemeriahan di dalam acara tersebut tak mampu menyingkirkan mendung di hati para karyawan Sopalova, khususnya mereka yang pernah merendahkan Zola dan mengatakan hal yang tidak-tidak. Clara yang sudah tahu perihal tersebut hanya diam mematung. La iri melihat perlakuan Ellert pada Zola yang begitu manis syarat perhatian dan cinta. Sedangkan ia, justru dijauhi suaminya sendiri, Regan. Bahkan kini ibunya masih mendekam di penjara, membuat hatinya kian bergemuruh akibat bara dendam. Belum lagi kini Zola berstatus sebagai istri CEO Sopalova, membuat Zola kini jauh di atasnya. Sedangkan Regan, nafasnya kini benar-benar tercekat. La sungguh tak menyangka bahwa OB yang sering dihinanya merupakan seorang CEO di tempatnya bekerja. Bahkan ia sudah beberapa kali terlibat dalam pertikaian termasuk saat ia hendak memperkosa Zola. Tapi biarpun begitu, ia sepertinya masih belum bisa merelakan Zola menjadi milik orang lain. Sedangkan Jordan, ia merasa menjadi seorang ayah yang buruk dan tak dianggap. Bahkan Zola menikah pun tanpa melibatkan dia. Seburuk itukah dirinya bagi Zola sehingga Zola kini tak mempedulikannya lagi. Sedangkan Keira, kini ia mematung. Kenyataan yang ada di hadapannya bagaikan mimpi. Wajahnya kini telah pias. Tubuhnya lemas. Rasanya ia tak sanggup lagi untuk melangkahkan kaki keluar dari keriuhan acara. Keira. Sapa seseorang dari balik punggung Keira. Lalu Keira mendongakkan wajahnya. Roland. Cicitnya. Kau kenapa? Mau pulang? Tawar Roland saat melihat sepertinya Keira sedang tidak baik-baik saja. Oh, tidak perlu. Aku bisa sendiri. Tolak Keira. Roland pun mengedikkan bahunya acuh, lalu menyingkir dari hadapan Keira. Keira menghela nafas berat, lalu matanya tiba-tiba membola saat melihat Clara yang tiba-tiba pingsan dan terkulai di lantai.